Sepasang tangan menepuk lembut punggung seorang anak yang gelisah dalam tidurnya. Namun ini bukanlah tangan biasa. Tertutup kain lembut, tangan-tangan itu tebal dan jelas merupakan tangan boneka. Sebuah boneka teddy bear coklat muda tepatnya. Setelah menyelimuti anak itu dengan rapat, teddy bear itu melompat dari tempat tidur dengan bunyi benturan lembut. Dengan gerakan yang sudah terbiasa, si beruang berkeliling kamar mengurus anak-anak. 5 anak kecil tertidur lelap di tempat tidur masing-masing. Boneka itu menarik selimut untuk seorang anak yang menyepaknya ke bawah, merapikan rambut berantakan anak lain yang menutupi setengah wajahnya, dan mengembalikan bantal yang hampir jatuh dari ranjang. Dia bahkan merapikan beberapa buku yang berserakan, menumpuknya dengan rapi di meja kecil. Akhirnya, setelah memastikan anak-anak nyaman, teddy bear itu berjalan keluar ruangan dengan terampil membuka dan menutup pintu di belakangnya. Dia masuk ke kamar lain dan mengulangi hal yang sama. Ia memeriksa setiap anak yang tidur dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang merasa tidak nyaman ataupun sakit. Saat fajar menyingsing dan warna biru pekat malam mulai memudar, beruang itu bergegas kembali ke kamar pertama. Ia memanjat ke tempat tidur yang sama tempat ia pergi sebelumnya, bersandar di pelukan anak yang sedang tidur. Si beruang menepuk anak itu sekali lagi, lalu berhenti bergerak, seolah-olah tidak pernah keluar dari tempat itu. Yang itu direkturnya? Iya benar, konfirmasi Hevel. Camilla teringat anak yang dia lihat di panti asuhan sebelumnya. Seorang gadis kecil yang memeluk teddy bear besar sambil berlarian. Anak itu hampir jatuh, tapi tiba-tiba bisa menyeimbangkan diri lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Camilla melihatnya dengan jelas. Boneka teddy bear itu bergerak sedikit, menopang anak itu agar tidak terjatuh. Awalnya dia mengira itu hanya halusinasinya, tapi setelah mengamati lebih dekat, dia yakin bahwa sesuatu telah merasuki teddy bear itu. Dan itu direktur panti asuhan. 2 bulan lalu, direktur panti asuhan meninggal pada usia 65 tahun. Putranya, ahli waris yang sah, telah mengambil alih operasional panti asuhan sejak saat itu. Lalu apa masalahnya? Direktur itu menolak untuk pergi. Terus, ada banyak hantu di dunia ini yang melekat pada orang hidup karena keterikatan yang tersisa. Itu bukan hal yang unik. Camilla sendiri dikelilingi oleh arwah-arwah semacam itu. Dia telah dipilih untuk menjadi roh penjaga. Roh penjaga? Benar, salah satu dewa rendahan yang ditunjuk untuk mengawasi anak-anak. Manusia bisa menjadi dewa? Itu memang jarang terjadi, tapi kadang-kadang ada orang yang hidupnya benar-benar bijak bisa diangkat menjadi dewa yang lebih rendah. Dorman menyela, menjelaskan kebingungan Camilla. Lalu masalahnya apa? Jika dia menolak untuk naik, penunjukannya bisa dicabut. Kalau begitu, seret saja dia. Camilla menunjuk ke arah Hevel, yang kehadirannya saja sudah membuat arwah di sekitarnya melarikan diri ketakutan. Sebagian besar hantu akan menghindari berpapasan dengan malaikat pencabut nyawa, dengan segala cara, karena tahu bisa dibawa dengan paksa. Kami tidak bisa memaksanya, desah Hevel. Kenapa tidak? Orang yang terpilih tidak bisa diambil dengan paksa. Aku sudah mencoba membujuknya berkali-kali, tapi dia menolak untuk mendengarkan. Direktur itu bersikeras untuk tetap berada di sisi anak-anak. Jadi, aku ingin kamu membujuknya. Aku? Kenapa harus aku? Camilla mendecakkan lidah karena frustasi. Kamu lebih mengenalnya daripada aku. Apa yang membuatmu yakin dia bakal dengerin aku? Aku berharap bisa menanganinya sendiri, tapi masalahnya adalah tempatnya itu. Camilla mengerutkan kening bingung. Ada apa dengan panti asuhan? Anak-anak. Suara Hevel menjadi serius. Tidak seperti orang dewasa. Anak-anak rentan terhadap kontak yang terlalu lama dengan malaikat pencabut nyawa. Itu bisa menimbulkan efek berbahaya. Mereka bisa memiliki kemampuan melihat arwah seperti yang dialami Camilla,
atau tubuh mereka bisa melemah akibat gangguan spiritual. Malaikat pencabut nyawa sebagai perwujudan kematian memang mengganggu kestabilan spiritual anak-anak. Dan arwah direktur berada di dalam teddy bear yang terus-menerus dibawa oleh anak-anak. Aku tidak bisa terus berkunjung tanpa membahayakan mereka. Itulah mengapa Hevel datang kepada Camilla. Sebagai seseorang yang bukan malaikat pencabut nyawa, tetapi masih bisa berinteraksi dengan arwah, dia adalah perantara yang sempurna. Apakah ini benar-benar perlu? Jika dia tidak mau pergi, kenapa harus dipaksa? Bukankah keinginannya sendiri yang seharus diutamakan? Jika dia menolak posisi itu, dia akan dimusnahkan. Itu adalah satu-satunya cara untuk memilih kandidat baru. Ya, apalagi yang bisa diharapkan dari para pejabat tinggi yang birokratis? Mereka seenaknya saja menugaskan, lalu mengancam akan memusnahkan orang jika menolak. Tidak persis seperti itu. Wajah Camilla menggelap, dan Hevel secara naluriah mundur selangkah, berhati-hati terhadap sepatu Camilla. Tapi jika dia ikut denganku, dia tidak akan menghadapi pemusnahan. Setelah sampai di sana, dia akan memiliki pilihan lain. Hevel buru-buru menjelaskan. Tapi kalau tetap di sini sambil menolak, maka akhirnya dia akan dilenyapkan. Jadi intinya dia harus ikut denganmu suka nggak suka. Tepat sekali. Camilla menghela nafas panjang. Lagi-lagi masalah baru jatuh ke tangannya. Sialan, kayaknya ini kebanyakan. Terima kasih banyak Nona Camilla. Dengan membawa banyak hadiah, Camilla kembali sendirian ke panti asuhan. Dia memaksakan senyum cerah saat staf menghujaninya dengan rasa terima kasih. Kalau sudah keluar uang sebanyak ini, minimal dia harus dapat kesan yang baik. Bisakah aku menghabiskan waktu bersama anak-anak? Tentu saja, mereka terus membicarakan Anda. Dengan restu mereka yang penuh semangat, Camilla mendekati anak-anak yang sedang heboh membuka hadiah. Di antara mereka, dia melihat targetnya, seorang gadis kecil yang memeluk teddy bear dengan erat sambil mengamati mainan baru dengan mata berbinar. Siapa namamu? Camilla berjongkok di sampingnya. Gadis itu yang terlihat berusia sekitar 6 tahun, awalnya membelalakan matanya karena terkejut sebelum tersenyum cerah. Itu kakak penyihir. Panggil saja aku Camilla. Gadis itu mengingatnya dengan jelas dari pertemuan terakhir mereka. Itu boneka yang lucu? Ini Bito. Bito? Apakah itu nama teddy bear-nya? Lucu sekali. Bolehkah aku meminjamnya sebentar? Tidak boleh. Gadis itu segera menyembunyikan beruang itu di belakang punggungnya. Ekspresinya langsung berubah waspada. Teman tidak untuk dipinjamkan. Pintar juga anak ini. Aku juga ingin berteman dengan Bito. Bagaimana kalau kamu mencari teman baru dulu? Camilla mengambil boneka Sandy yang tadi anak itu lirik. Matanya langsung berbinar. Oke, Bito akan senang aku punya teman baru. Betul sekali. Camilla perlahan mengambil boneka beruang itu, sambil memberikan boneka Sandy pada anak kecil itu. Saat itu dia menyadarinya. Teddy bear itu diam-diam mencengkeram lengan anak itu, seolah enggan untuk dilepaskan. Sepertinya kau sudah digantikan oleh boneka lain, Tuan Beruang. Ayo, sekarang ikut aku dengan tenang. Beruang itu tampak sedikit bergidik, tetapi Camilla mengabaikannya dan menuju keluar. Ayo kita bicara. Setelah mereka cukup jauh dari gedung, Camilla meletakkan beruang itu di tanah. Alih-alih ambruk tak bernyawa, beruang itu berdiri tegak, seimbang seperti manusia. Pura-pura bodoh tidak akan menyelesaikan apa-apa. Karena beruang itu tetap diam, Camilla menghela nafas. Mereka bilang tidak baik bagi anak-anak untuk terus melihat malaikat pencabut nyawa datang. Mau aku panggilin dia? Mendengar itu, sosok di dalam beruang itu akhirnya menampakkan diri. Arwah seorang wanita lanjut usia berpakaian rapi muncul, menghela nafas dalam-dalam. Matanya yang lembut dan wajah hampir tanpa keriput memancarkan kebaikan. Siapapun bisa langsung tahu, dia adalah jiwa yang baik. Itulah mengapa aku bilang jangan datang ke sini. Itu akan berujung pada pemusnahanmu. Aku tahu, dan kau tetap keras kepala. Aku tidak bisa menahannya. Direktur itu hanya tersenyum, tidak terpengaruh oleh ancaman pemusnahan.
Dia sudah tahu dari malaikat pencabut nyawa Hevel apa konsekuensinya. Tapi anak-anak itu membutuhkan aku. Apa yang bisa dilakukan orang mati untuk mereka? Menjaga mereka untuk sesaat. Apakah itu lebih penting daripada eksistensimu sendiri? Kamila menghela nafas kesal. Itu tugas para guru di sini. Kau sendiri yang memilih orang-orang ini. Apa kau tidak percaya pada mereka? Kepala sekolah itu menghela nafas panjang lagi. Aku khawatir. Khawatir tentang apa? Tatapan kepala sekolah beralih ke gedung utama. Putraku. Apa? Memotong anggaran makanan? Direktur yang baru yang mengambil alih setelah meninggalnya direktur sebelumnya adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an. Tindakan pertamanya setelah menjabat adalah meninjau buku besar keuangan panti asuhan. Kini, dia mengeluarkan perintah kepada staf yang telah dia kumpulkan. Bukan hanya biaya makanan, lanjutnya mengangkat salah satu buku besar dan menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak pengeluaran yang boros. Dia melemparkan kembali buku besar itu ke atas meja, menatap tajam ke arah staf di depannya. Apa kalian pikir ini rumah bangsawan? Kenapa anak-anak diberi makanan begitu mewah? Pakaian mereka pun terlalu mahal. Ini konyol. Tapi ini adalah instruksi yang ditinggalkan oleh direktur terdahulu. Protes dari salah satu staf. Benar, beliau selalu ingin anak-anak mendapat yang terbaik. Cukup. Pria itu memotong mereka tiba-tiba. Itulah mengapa aku bilang sudah waktunya untuk berubah. Direktur yang baru, Herman, tidak menyukai setiap kebijakan yang diterapkan mendiang ibunya. Seharusnya dia membatasi pekerjaan amalnya ke tingkat yang wajar. Herman berasal dari keluarga dengan sejarah usaha bisnis yang sukses. Namun sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasa seperti putra dari keluarga kaya. Apa bedanya aku dengan anak yatim piatu? Ibunya membesarkannya sama seperti anak-anak yatim piatu lainnya. Dia makan makanan yang sama dan mengenakan pakaian yang sama. Bahkan aku sering merasa lebih rendah hanya karena aku anak kandungnya. Karena ini, orang lain sering salah mengira dia juga seorang yatim piatu. Bahkan ketika aku berteriak bukan, tidak ada seorang pun yang peduli. Kebenciannya tumbuh saat dia melihat orang tuanya memprioritaskan anak-anak yatim piatu daripada dirinya. Bahkan di ranjang kematian mereka, kata-kata terakhir ibu dan ayahnya kepadanya sama. Jaga anak-anak. Kenapa harus aku? Kebanyakan pengurus panti mengambil untung dari dana pemerintah. Tapi ibunya, dia justru menguras hartanya demi panti ini. Ibunya mencurahkan setiap sen kekayaannya, termasuk keuntungan dari usaha lain ke dalamnya. Mulai sekarang, setiap pengeluaran harus dilaporkan kepadaku. Begitu kata Herman. Tapi, kau ada masalah dengan itu? Hanya saja, kalau begitu pergilah. Akan kupastikan pesangonmu dihitung dengan adil. Staf itu terdiam. Banyak dari mereka telah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun. Mendedikasikan hidup mereka untuk panti asuhan. Meninggalkan anak-anak di belakang adalah hal yang tidak pernah terpikirkan. Itu masuk akal kan? Masuk akal. Kalau aku jadi dia, aku juga akan membencimu. Mendengar kisah Herman, Kamila menghela nafas lagi. Direktur tampak bingung, tidak bisa mengerti. Siapa yang suka orang tua yang memprioritaskan orang lain daripada anak kandungnya sendiri? Bagi anak yatim piatu dan orang luar, kebaikannya tampak luar biasa. Dia adalah seorang malaikat yang sangat peduli pada orang lain. Tapi bagaimana dengan anaknya sendiri? Dia adalah yang terburuk. Perasaan macam apa yang dipendam Herman? Dia tumbuh dewasa tidak berbeda dari anak-anak yatim piatu. Bahkan melihat orang tuanya merawat orang lain mendahului dirinya. Mungkinkah Herman pernah merasakan cinta dari orang tuanya? Seorang anak mendapat rasa berharga dari hal-hal kecil. Menerima lebih banyak pujian atau tepukan ekstra di kepala membuat mereka merasa istimewa dan dicintai. Tapi kalau diperlakukan sama persis dengan semua orang, bahkan oleh orang tuanya sendiri, aku mencintai putraku. Apakah salah aku juga mencintai anak-anak lain sama besarnya? Itu memang mulia, mencintai anak orang lain sama seperti anaknya sendiri. Itu bahkan luar biasa. Ya, tidak heran dia dihormati sebagai orang suci. Tapi, apakah dia tahu? Apakah putramu tahu kalau kamu mencintainya? Tentu saja, dia pasti tahu. Aku ragu.
Camilla menggelengkan kepalanya. Orang sering bilang kasih sayang keluarga tidak perlu diucapkan. Tapi benarkah begitu? Kadang harus diungkapkan dengan jelas agar dipahami. Direktur itu terdiam. Apakah dia benar-benar telah menunjukkan cintanya kepada Herman? Apakah memperlakukan semua anak secara setara itu salah? Ibu, aku mendapatkan nilai sempurna di ujianku. Itu luar biasa, Nak. Bagus sekali. Aku akan membuatkan sesuatu yang enak untuk makan malam. Benarkah? Tentu saja. Ayo pulang lebih awal hari ini. Dan, Bu Direktur, Jenny akhirnya bisa membaca. Ya ampun, itu luar biasa. Jenny, kamu memang hebat. Jenny, aku akan membuatkan sesuatu yang istimewa untuk merayakan malam ini. Herman, bergabunglah dengan kami untuk makan malam di sini ya. Baik, Bu. Mengapa dia baru mengingatnya sekarang? Saat Herman yang berusia 9 tahun dengan bangga menunjukkan nilainya, hanya untuk tertutupi oleh pencapaian anak lain. Jika Herman menyadari betapa aku mencintainya, menurutmu dia akan berhenti mencoba menghancurkan panti asuhan? Mungkin. Jika dia memahami cintanya, dia mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk menghancurkan apa yang paling dia sayangi. Bolehkah aku meminta bantuan? Selamat datang. Herman harus menghadapi tamu tak terduga, seseorang dengan status yang cukup tinggi. Wanita yang tiba di panti asuhan pagi-pagi sekali itu tidak lain adalah Camilla, seorang putri dari keluarga Sorpel. Saya dengar Anda baru-baru ini mengunjungi kami, katanya dengan sopan. Bagaimanapun juga, donatur akan selalu disambut baik. Aku punya koneksi dengan tempat ini. Koneksi? Aku mengenal ibumu dengan baik. Ini adalah berita baginya. Ibunya tidak pernah menyebutkan hubungan seperti itu. Kami saling berbagi rahasia. Maaf? Ekspresi Herman menjadi semakin bingung. Camilla tidak membiarkannya merenung terlalu lama. Aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Untukku? Ibumu menitipkannya pada aku sebelum meninggal. Camilla memberi isyarat. Dan Dorman meletakkan kotak besar di atas meja. Apa ini? Aku juga tidak tahu. Dia hanya meminta aku untuk menyampaikan kepadamu setelah dia tiada. Sebelum Herman sempat bertanya lebih lanjut, Camilla bangkit untuk pergi. Anda sudah mau pergi? Setidaknya minum teh. Tidak perlu, aku sudah minum tadi. Herman berdiri seolah hendak mengantarnya, tetapi dia melambaikan tangan agar dia tetap duduk. Tidak perlu mengantarku. Setelah Camilla pergi, perhatian Herman kembali ke kotak itu. Dia membukanya dengan hati-hati, hanya untuk menemukan apa yang tampak seperti koleksi barang-barang acak. Namun saat dia melihat lebih dekat, ekspresinya berubah. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah buku masa kecil favoritnya. Ini tidak mungkin. Herman mengobrak-abrik kotak itu dengan panik. Ketika kotak kecil di samping buku itu dibuka, ada sebuah gigi susu di dalamnya, disertai sebuah catatan kecil. Gigi pertama anakku tercinta. Setiap barang di dalam kotak itu ada catatan yang terlampir. Pakaian pertama yang dikenakan anak kesayanganku. Mainan pertama favorit Herman. Bahkan surat-surat yang pernah dia kirim kepada ibunya dan mainan-mainan masa kecilnya ada di sana. Bersama lembar ujian dari saat pertama kali dia mendapatkan nilai sempurna. Banyak barang yang terlupakan dalam ingatan Herman, tapi masing-masing memiliki makna yang penuh dengan cinta dan nostalgia. Kupikir dia membuang semua ini. Dia tidak menyangka ibunya menyimpan semua barang usang dan tua ini. Saat Herman berdiri menatap kosong ke dalam kotak, matanya tertuju pada sesuatu yang belum pernah diperhatikannya sebelumnya. Terukir di salah satu sudut kotak kayu itu adalah sebuah kalimat. Harta karun pertamaku. Herman tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia hanya membaca tulisan pendek itu berulang-ulang. Apakah ada sesuatu di wajahku? Kamu bilang segalanya akan berubah. Kamu bilang anakku akan berubah begitu dia mengerti cintaku. Roh direktur panti asuhan menatap Camilla dengan ekspresi sedikit kesal. Permintaannya sederhana, mengantarkan kotak yang tersembunyi di ruang pribadinya kepada putranya. Kotak itu berisi barang-barang yang sangat disayangi putranya semasa kecil. Koleksi yang dia yakini akan membuat putranya mengerti cinta yang tidak mampu ia ungkapkan.
Camilla telah menugaskan Dorman dan malaikat maut Hevel untuk mengambil kotak itu dan telah mengarang cerita tentang sang direktur yang mempercayakan kotak itu kepadanya sebelum meninggal. Dia telah mengirimkannya langsung ke Herman. Namun, tidak bisakah kita beli bahan-bahan yang lebih murah? Kurangi pengeluaran. Kenapa beli barang-barang yang gak penting? Cuma karena anak-anak suka. Memangnya kita punya uang lebih ya? Tidak ada yang berubah. Herman terus menekankan pentingnya berhemat, mengkritik setiap keputusan yang dibuat di bawah manajemennya. Sang direktur mendesah dalam-dalam, bergelut dengan pikiran untuk menyerahkan panti asuhan itu ke tangan putranya. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang putra Anda? Apa? Lihat saja. Apa yang sedang kamu bicarakan? Terus saja awasi dia. Meski bingung, sang direktur hanya bisa memberingkan kepalanya ke arah Camilla yang senyum tenangnya anehnya meyakinkan.